Resmi, dua pasukan Persebaya Surabaya ditarik Timnas Indonesia U23. Performa menawan dua bintang muda Persebaya Surabaya, Tony Firmansyah dan Mikael Alfredo Tata, akhirnya mendapat ganjaran manis. Keduanya resmi dipanggil memperkuat Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi ASEAN U23 Mandiri Cup 2025. Pemanggilan ini diumumkan PSSI sebagai bagian dari persiapan menuju dua agenda besar, yaitu ASEAN U23 Mandiri Cup dan kualifikasi AFC U23 2025. Tony dan Tata akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta mulai 20 Juni hingga 14 Juli 2025 bersama pelatih Gerald Van den Burg. Kabar ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik Surabaya, terutama supporter fanatik Persebaya Surabaya. Klub berjuluk Green Force itu kembali membuktikan reputasinya sebagai lumbung talenta muda berkualitas di tanah air. Tony Firmansyah yang bermain sebagai gelandang tampil konsisten sepanjang Liga 1 musim 2024-2025. Di usianya yang masih sangat muda, Tony memperlihatkan kematangan dalam mengatur tempo permainan di lini tengah. Ia dikenal memiliki visi bermain yang tajam dan akurasi umpan yang tinggi. Tak jarang, umpan silangnya mampu menciptakan peluang berbahaya bagi Persebaya Surabaya. Musim lalu, Tony mencatatkan 18 penampilan dengan total menit bermain mencapai 1,96 menit. Meskipun belum mencetak gol, ia sudah mengantongi 2 assist dan 6 key pass dengan akurasi umpan mencapai 81%. Meski agresif dalam duel, Tony juga cukup sering melakukan pelanggaran dengan total 29 kali melanggar dan menerima 7 kartu kuning. Namun tak sekalipun ia di kartu merah, menunjukkan kedewasaannya dalam bermain. Di Timnas U23, Tony akan bersaing dengan gelandang-gelandang potensial seperti Raihan Hanan dan Arkan Fikri. Namun peluang Tony untuk masuk skuad utama tetap terbuka berkat performa impresifnya bersama Persebaya Surabaya. Sementara itu, Mikael Alfredo Tata tak kalah bersinar di sektor bek kiri Persebaya Surabaya. Ia tampil stabil dan mampu menunjukkan permainan eksplosif sepanjang musim. Dengan kecepatan dan akselerasinya, Tata menjadi ancaman bagi pertahanan lawan saat naik membantu serangan. Tak hanya menyerang, Tata juga disiplin dalam bertahan dan kerap memutus alur serangan lawan. Selama Liga 1 Indonesia 2024-2025, Mikael Tata tampil dalam 19 pertandingan dengan menit bermain mencapai 1/16. Meski belum menyumbang gol atau assist, kontribusinya sangat terasa di sisi pertahanan. Ia mencatatkan 5 percobaan tembakan dan 4 key pass dengan akurasi umpan 80%. Tata juga aktif dalam duel fisik dengan 19 kali melanggar dan menerima 5 kartu kuning sepanjang musim. Di Timnas Indonesia U23, Tata akan bersaing ketat dengan nama-nama seperti Doni Tripamungkas dan Frankie Misa. Namun, pengalaman dan performa stabilnya bersama Persebaya Surabaya bisa menjadi modal besar untuk mengamankan tempat utama. Keikutsertaan Tony dan Tata menjadi bukti Persebaya Surabaya terus berkontribusi nyata untuk sepak bola nasional. Tak hanya berbicara di Liga 1, kini dua produk Green Force siap bersaing di level Asia Tenggara. Tony dan Tata diharapkan menjadi pondasi kokoh bagi tim di dua ajang bergengsi tersebut. Lebih dari sekadar pemanggilan, ini adalah panggung pembuktian bagi keduanya. Mereka tak hanya membawa nama pribadi, tapi juga mengemban harapan besar warga Surabaya. Konsistensi Tony dan Tata akan menjadi tolak ukur kesiapan generasi baru pemain muda Indonesia. Mereka diharapkan menjadi inspirasi bagi pemain-pemain muda lainnya di seluruh penjuru negeri. CLBK Arin Williams and Persebaya, kabar terbaru transfer baju Lijo musim depan. Persebaya Surabaya terus menambah kekuatan pemain baru untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Salah satu nama yang dirumorkan yakni Arin Williams.
Arin Williams merupakan pemain berposisi gelandang bertahan dan pernah membela Persebaya pada tahun 2019-2021. Dilansir dari akun Instagram @serdadu merah putih 1145, Persebaya sendiri saat ini sedang mencari pemain asing. Persebaya Surabaya dikabarkan mencari satu pemain asing lagi untuk melengkapi skuad, tulis unggahan pada 14 Juni 2025. Lebih detail, Bajul Ijo disebut mencari pemain dengan tipe gelandang box-to-box. Kriterianya sih gelandang jangkung dengan tipe box-to-box, pungkas caption unggahan tersebut. Arin Williams sendiri sesuai dengan kriteria tersebut. Merujuk pada statistik Transfermarkt, dirinya merupakan pemain gelandang bertahan dan bisa juga menjadi gelandang box-to-box. Tak jarang, pemain asal Australia ini juga bermain sebagai center back. Jika transfer ini terwujud, maka Bajul Ijo membawa sang mantan kembali ke pangkuan alias cinta lama bersemi kembali, CLBK. Sebagaimana diketahui, Arin Williams pernah berseragam hijau Persebaya pada tahun 2019 setelah ditransfer dari Neroka FC, India. Sayang, pada awal tahun 2020, Liga 1 dihentikan karena pandemi COVID-19. Tidak ada kepastian mengenai kelanjutan kompetisi, membuat Arin hijrah ke tim Havanten Water di Inggris pada awal tahun 2021. Sepanjang membela tim kebanggaan Kota Pahlawan, Arin bermain sebanyak 17 laga dengan torehan mentereng, yakni 3 gol dan 2 assist walaupun berposisi sebagai gelandang bertahan. Sosoknya yang humble juga menjadikannya salah satu pemain favorit bonek. Kini Arin Williams berstatus bebas transfer dengan terakhir kali membela tim Kingsway Olympic di Australia pada tahun 2024. Apakah Arin Williams akan CLBK dengan Persebaya dan bonek di Liga 1 musim mendatang? Persebaya Surabaya hadapi Western Australia di Perth, 9 Juli 2025. Persebaya Surabaya resmi mengumumkan pertandingan internasional spesial melawan tim pilihan Western Australia yang akan digelar di Sam Kerr Football Centre, Queen's Park, Perth pada Rabu 9 Juli 2025. Laga ini merupakan bagian dari agenda training camp TC Persebaya di Australia Barat, serta menjadi momen penting dalam rangka peringatan 35 tahun hubungan sister state antara Jawa Timur dan Western Australia. Persebaya turut memberangkatkan sekitar 100 supporter loyal bonek untuk memberikan dukungan langsung di stadion